bukanlah akhir melainkan langkah awal untuk menyatukan pemahaman kita. Dan semoga dengan berakhirnya sosialisasi ini, kedepannya kita akan menjadikan Musirawas dengan memiliki SDM berkualitas untuk di setiap generasinya. Amin. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya kembali menyerahkan jalannya acara kepada MC kita, Saudara Triwidianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara penutup. Dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk memperkuat sinergitas sektor dalam menghadapi tantangan kependudukan di Kabupaten Musirawas. Terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya saya berikan kepada hadirin yang telah berpartisipasi penuh pada hari ini. Semoga kegiatan baik ini akan terus terlaksana pada kesempatan berikutnya. Sebagai penutup, marilah kita mengabadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama. Sebelum itu, izinkan saya Triwidianingsih selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya peran pemerintah dan masyarakat sama-sama penting untuk kesuksesan Kampung KB. Kampung KB dikelola oleh kelompok kerja atau disebut Pokja yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat di kampung. Baiklah, acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu yang masih duduk di kursi belakang harap untuk menduduki kursi yang di bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Supargiono selaku staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang kami hormati perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, Bapak Dedi SIP. Yang kami hormati Kepala Bapeda yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Amin Subadja Eskom MSI selaku pemateri kita pada kegiatan ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, mitra kerja, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan Kabupaten Musirawas. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Untuk menambah rasa nasionalisme dan semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KB dan Mars Musirawas. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
kegiatan ini, ada baiknya kita panjatkan doa bersama, di mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Yanuar Saleh MSI. Kepada Bapak Yanuar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidal karim wa ajibal sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sairin. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini Pengadilan Penduduk. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang mempererat silaturahmi di antara kami, pertemuan yang membawa berkah bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kami taufik dan hidayah-Mu sehingga kami mempunyai kekuatan dan kesehatan untuk mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat. Ya Allah, berilah keridhaan-Mu ya Allah dalam menuntun segala langkah kami meningkatkan kualitas keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Musirawas demi meraih Indonesia Emas 2045. Ya Allah, kami sadar kami adalah makhluk-Mu yang lemah, makhluk-Mu yang dhaif, tidak lepas dari alfa dan salah. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa seluruh saudara-saudara kami. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami, karena hanya Engkaulah tempat kami memohon, dan hanya Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yanuar. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan. Sambutan pertama sekaligus pembukaan resmi akan disampaikan oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Bapak Dr. Andes Supardiono. Kepada Bapak Dr. Andes Supardiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, sebelum saya sampaikan sambutan tertulis Bapak Sekretaris Daerah, pertama kami sampaikan permohonan maaf beliau. Sedianya Bapak Sekda yang akan mendapat pada kesempatan ini, namun berhubung satu dan lain hal, jadi semalam kami melalui protokol diminta untuk menggantikan posisi beliau, ya, dengan tidak mengurangi hormat. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan ini nak tanya dulu ya, sebagai kegiatan pada hari ini sudah hadir dari BPS ya Pak Samsul, kemudian dari Dikmas ada
misalnya ya, kesehatan. Dari kesehatan ada nggak? Diundang tidak? Dari Capil ada? Ada ya. Kemudian dari PMD? Diundang kan? Nggak ada ya? Belum. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, kepala BPD dan wakili, yang menghormati mitra kerja kami dari BPS, Bapak Samsul, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rapat yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan kajian dapat kependudukan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua memahami bahwa persoalan kependudukan bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah realitas yang mempengaruhi pembangunan daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musirawas pada tahun 2024 mencapai lebih kurang 425.000 jiwa dengan LPP sekitar 1,02% per tahun serta rasio ketergantungan 47,11%. Angka-angka ini memberi pesan yang jelas bahwa perencanaan pembangunan kita harus senantiasa berlandaskan data yang valid, komprehensif, dan berorientasi ke masa depan. Melalui kajian dampak kependudukan ini kita memperoleh gambaran yang utuh tentang 5 pilar pengendalian penduduk: kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas, serta administrasi dan informasi kependudukan. Dengan dasar inilah kita bisa menyusun solusi strategis mulai dari penanganan stunting, peningkatan pendidikan, pengendalian pernikahan usia anak dini, hingga pemerataan layanan dasar desa dan kecamatan. Hadirin yang kami hormati, saya menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan integrasi perencanaan. Kajian ini tidak akan berarti bila hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi harus kita jadikan rujukan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD hingga RKP Desa. Selagi seluruh pihak menjadi kunci agar kebijakan kependudukan benar-benar terimplementasi, bukan hanya di atas kertas, tetapi hadir nyata dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk bersama-sama. Yang pertama, membaca data dengan cermat, bukan sekedar angka, melainkan arah kebijakan. Kedua, menentukan isu prioritas seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas penduduk. Yang ketiga, mengintegrasikan solusi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan agar kita selalu tahu di mana posisi kita dan apa langkah perbaikan yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, bahwasanya kegiatan ini saya anggap sangat penting dan strategis, di mana kita sama-sama ketahui bahwasanya struktur kependudukan di Kabupaten Musirawas ini, kalau kita sudah lihat, itu sudah cukup tinggi, Pak ya, tinggi. Hal itu mengimplementasikan nanti banyak permasalahan timbul jikalau laju pertumbuhan penduduk ini tidak bisa kita atasi dengan baik. Ya, sekarang saja kita di daerah kita ini banyak sekali mulai dampak yang kita rasakan. Salah satunya masalah kesehatan, ya. Kemudian masalah kemiskinan ekstrim kita masih cukup tinggi, Pak ya. Kemiskinan ekstrim kita masih cukup tinggi. Kemudian dampak pernikahan dini yang apabila kita lihat dari data dari Pengadilan Agama ini, banyak sekali keluarga-keluarga kita yang mendaftarkan di Pengadilan Agama untuk sekedar minta dispensasi, ya, karena anak-anaknya yang di bawah 15 tahun itu akan melaksanakan pernikahan, ya. Secara tidak langsung, pengendalian penduduk itu sangat penting dan urgent, yang itu harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Makanya sekarang, ya, dari
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana itu ini mencoba mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang ini melibatkan multisektor. Dulu ya, kegiatan pembangunan kependudukan yang dilaksanakan oleh BKKBN sekarang itu mulai banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat ekstrim. Salah satunya ini kalau kita tidak terus ikuti perkembangannya, kita akan tertinggal, Pak. Sekarang ini ada tamasya, ya, ada gati, kemudian ada genting, ya, macam-macam. Nah ini khusus untuk jajaran BKKBN atau DBPKB, apabila tidak terus mengupdate kegiatan-kegiatan yang ada, aku yakin kita akan ketinggalan gerbong. Ya, makanya saya pesan khusus kepada jajaran pengendalian penduduk sebagai leading sektor ke depan harus mulai sekarang terus mengupdate kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian untuk diimplementasikan di Kabupaten Musirawas. Ya, salah satu yang sekarang lagi isu yang belum selesai adalah masalah stunting. Stunting kita ini Pak walaupun melandai Pak ya, tapi di angka tahun 2024 ini yang diharapkan 14,% itu belum tercapai Pak. Ini masih kisaran di 16% ya. Nah ini PR Pak, ya, PR besar. Ya. Namun demikian kita juga tidak harus putus asa dengan kegiatan-kegiatan sangat banyak ini, tapi setidaknya kita harus memberikan warna. Ya. Jajaran di BPKB saya minta bekerja sama dengan lintas sektor. Ini ada dari BPS Pak. Ya, walaupun bagaimanapun BPS ini sebagai garda terdepan untuk angka-angka. Ya. Secara regulasi data-data yang diakui itu adalah data dari BPS. Ya. Tapi data di BPKB itu sifatnya mikro. Ya, mikro kegiatan yang ada di kita untuk diterjemahkan. Nah, kalau secara makronya itu adalah BPS yang ada kewenangan. Oleh karenanya, kami mohon kepada jajaran Daduk khususnya untuk terus ya bekerja sama dengan BPS untuk update data. Ya. Ini kadang disinggung juga dengan Ibu Bupati, kok kita ini nggak turun-turun ya? Salahnya di mana? Padahal anggaran sudah cukup besar. Tenaga energi kita untuk ya menurunkan angka stunting itu sudah luar biasa, tapi kok angkanya itu turunnya kok melandai, enggak signifikan. Namun ini kami sudah pernah cerita dengan Ibu Bupati, Bu, walaupun secara real angka kita penurunannya tidak turun drastis, sifatnya sesuai dengan rencana kerja kita, ya. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Justru ada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan yang turunnya drastis, tapi pada saat pada saat ada survei ini meningkatnya lebih tinggi lagi Pak. Ya, nah ini salahnya di mana? Ya. Makanya dulu, ya waktu ada evaluasi di Provinsi Sumatera pada saat saya akhir di Kepala OPD itu, saya sempat ditanya juga, saya sempat tanya dengan kawan-kawan dari OPD di kabupaten lain, hebat kamu ya, angka stuntingnya turunnya sangat gratis ya. Wah, pacak-pacaklah kami. Nah itu yang jadi masalah itu pacak-pacaklah kami. Nah kita kerjanya real ya, kita kerjanya real, walaupun penurunnya tidak signifikan, toh ini data bisa dipertanggungjawabkan, termasuk kegiatan kemiskinan SD di Kabupaten Musirawas ya. Walaupun di awal-awal program itu angkanya di kisaran 34% tidak salah ya, ini bisa diturunkan melandai. Nah ini tidak lepas dari kebersamaan yang kita laksanakan ya. Kita melibatkan PU Cipta Karya, kita melibatkan Basnas, kita melibatkan Dinas Sosial, Pendidikan, Capi dan sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini pun kami tetap menekankan
kiranya kalau kita melihat angka-angka yang ada, yang barusan saya baca tadi, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. LPP 1,02% itu kalau kita tengok hanya kecil kan, tapi kalau kita baca secara makro itu sudah cukup mempengaruhi Pak ya, sangat mempengaruhi ya. Misal ini di angka penduduk 425.000 jiwa. Kalau LPP-nya 1,02% per tahun, itu kurang lebih kita ada penambahan penduduk kurang lebih sekitar 425 sampai 450 jiwa per tahun. Nah, bayangkan ini semua perlu makan, ini perlu pendidikan, ini perlu kesehatan. Nah, kalau kita tidak rancang sekarang ini, ya apapun yang akan kita berbuat itu akan sia-sia manakala dampak pengendalian penduduk itu tidak bisa kita rem dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya nanti dalam kesempatan ini ayo kita sama-sama berdiskusi ya. Kita rapat ini untuk merumuskan kebijakan-kebijakan agar kegiatan program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk pada khususnya dan secara kabupaten pada umumnya ini bisa sinergi ya. Ini ada dari Pak Perda, kiranya nanti bisa merumuskan supaya arah kebijakan penduduk ini bisa jalan dengan RPJMD, RPJMN atau RKPD atau Renta dan seterusnya. Dan nanti juga kami mohon kepada pihak BPS Pak Samsul kiranya nanti bisa ya memberikan masukan ya secara itu bagaimana nanti kita bisa menselaraskan data ya, karena data inilah yang akan dibaca oleh pemerintah ya. Sebagus apapun program kita tanpa dibarengi dengan data, hasilnya juga nanti kurang akurat Pak ya. Makanya data sangat penting untuk kita terus pelajari, khusus kepada jajaran pengendalian penduduk ya. KB dalamnya aku minta terus belajar Pak ya, belajar. Nanti kalau kita nggak mampu, ini staf-stafnya sudah mumpuni. Ini ada Pak Yanuar, ada Bu Ica, ini sudah mau kembali Pak. Kalau masalah angko nih, aku baru belajar dengan Pak Yanuar lah ya. Belajar dengan Pak Yanuar karena Pak Yanuar itu memang senior saya ya, senior saya. Kemudian itu ada Bu Yunita ya. Bu Yunita tuh walaupun korlap Pak, tapi pernah membantu di KB di perencanaan, termasuk dengan Bu yang cantik siapa tuh? Eti ya. Kalau di kantor namanya Bu Tetung ya, itu juga sudah cukup mumpuni untuk perencanaan. Harapan kami sama, ayo nanti kita bersinergi, tolong berikan masukan-masukan yang utuh ya, agar program pengendalian penduduk di Kabupaten Sulawesi ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat nyata. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk membangun Kabupaten Sulawesi yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan pada hari ini saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Supardiono. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dedi SIP selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKB Musirawas. Kepada Pak Dedi kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supardiono selaku staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, para kepala PD atau yang mewakili, mitra kerja serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini saya DDSIP Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mewakili Kepala DPPKB Bapak Insinyur Tri Dekianto MM yang pada kesempatan ini berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti kegiatan yang sama pentingnya, yaitu lomba Pikata tingkat provinsi Sumsel di Kecamatan Jaya Loka. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa persoalan pendudukan adalah persoalan strategis yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Data menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Musirawas pada tahun 2024 telah mencapai 425.000 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 47,11%, serta masih adanya persoalan seperti kemiskinan 13,44%, cakupan jaminan kesehatan baru mencapai 64,6% dan urbanisasi yang relatif rendah. Melalui kajian ini kita melihat dengan jelas 5 pilar utama pengendalian penduduk, yaitu 1. Kualitas penduduk dengan penguatan program KB dan penurunan angka kelahiran remaja. 2. Kualitas penduduk melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, serta keterampilan kerja. 3. Pembangunan keluarga sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat. 4. Persebaran dan mobilitas penduduk agar pembangunan lebih merata sehingga pelosok desa. 5. Administrasi dan informasi kependudukan melalui peningkatan cakupan NIK, akta kelahiran, serta integrasi data lintas sektor. Hadirin yang saya banggakan, kegiatan sosialis ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk menyatakan pemahaman kita. Di PPKB bersama Bapeda dan perangkat daerah lainnya akan terus mendorong agar hasil kajian ini terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD, RKPD, Pensra OPD, sehingga RKP desa. Dengan demikian setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil benar-benar berbasis data, kebijakan berbasis aturan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Musirawas. Hadirin sekalian, keberhasilan pengendalian penduduk tidak mungkin dicapai hanya oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen lintas sektor, kolaborasi antar OPD, peran masyarakat, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya data kependudukan, untuk merumuskan solusi strategis sesuai isu prioritas kita, dan untuk bergerak bersama membangun Musirawas yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, dan mari kita bersama-sama sukseskan kegiatan ini demi masa depan Kabupaten Musirawas yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi SIP. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Amin Subaja Eskom MSI. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Saudari Ririn Cahyuri Esikom. Kepada Saudari Ririn kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak pada hadirin Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini, sebelum kita mulai sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dan harapan kegiatan pada pagi hari ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mendalami fungsi utama aplikasi sistem peringatan dini, juga menyampaikan hasil kajian serta memberikan pemahaman menyeluruh serta tantangan implementasi serta langkah pengembangan ke depannya. Dan kami juga berharap
dengan adanya kegiatan ini kita dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menerapkan dan merumuskan rekomendasi bersama demi penyempurnaan kegiatan. Langsung saja untuk mendalami sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan Kabupaten Musirawas. Kami persilakan kepada narasumber kami, Bapak Amin Subagja, Eskom MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musirawas untuk bisa menyampaikan materi. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ali, Bapak Supardiano, yang juga adalah mantan Kepala DPPKB Kabupaten Musirawas, yang sudah memimpin instansinya KB kemarin untuk berjuang bersama-sama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Musirawas, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita mengalami penurunan untuk angka stunting di Kabupaten Musirawas. Dan yang saya hormati Bapak Samsul, Kepala BPS Kabupaten Musirawas, ini mitra kita dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Musirawas. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, dan rekan-rekan pejabat struktural dan juga fungsional di lingkungan DPPKB Kabupaten Musirawas. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami di sini diminta oleh panitia untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan implementasi aplikasi Si Perindu. Ya. Jadi aplikasi Si Perindu ini adalah produk dari BKKBN pusat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Musirawas, sebagai sebuah instrumen atau sebuah alat membantu kita dalam proses mengevaluasi dan juga melakukan proses perencanaan untuk pengendalian penduduk di Kabupaten Musirawas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi, mungkin saya pengen cerita sedikit ya. Di tahun 1965 itu pernah dilakukan penelitian ya. Dilakukan penelitian dengan namanya itu eksperimennya itu Universe 25 ya. Penelitinya itu adalah John B. Calhoun kalau tidak salah ya. Namanya itu di situ peneliti membuat sebuah percobaan. Dia membangun sebuah wahana yang akan dijadikan sebuah tempat tinggal dengan objek penelitiannya yang digunakan sebagai sampelnya adalah tikus. Jadi dia dibangun di situ ada wahananya untuk disiapkan sebuah lingkungan yang akan untuk berkembang biak. Tikus-tikus ini nantinya dengan disiapkan di situ untuk tempat tinggalnya sebanyak cukup untuk 3.800 ya, 3.800 tikus yang akan tinggal. Di awalnya disiapkan di situ sumber daya baik air bersih, ada makanan yang cukup, ya, ada tempat tinggal yang nyaman bagi tikus-tikus. Ditaruh di 2 pasang ya, ada 4 ekor tikus 2 pasang. Selama beberapa tahun dia berkembang biak dan hidupnya sangat nyaman, tentram dan mungkin bahagia ya tikus-tikusnya. Tinggal di lingkungan nyaman yang bersih, sumber dayanya sangat banyak tersedia. Akhirnya penelitian ini kan 7 tahun dilakukan selama 7 tahun dan tikus-tikusnya mulai berkembang biak, dari pertama menjadi 100, 1000, ya 2000. Nah, pada saat jumlah komunitas ini tikus ini bertambah banyak, nah disitulah mulai terjadi problem. Ya. Ada tikus-tikusnya ada yang membentuk koloni-koloni, dia saling antar koloni ini ada yang saling menyerang, ya. Ada tingkah laku yang menyimpang dan sebagainya. Ya. Pada saat sumber daya dan juga mungkin ruang yang tersedia di dalam wahana itu sudah tidak
layak lagi bagi untuk ditinggali dengan populasi yang banyak. Ya. Jadi itu salah satu gambaran bahwa betapa pentingnya kita dalam melakukan proses pengendalian penduduk ini dengan memperhatikan ya, dampak yang akan terjadi ke depannya. Nah, inilah gunanya nanti si Perindo ini ya. Bagaimana aplikasi ini nanti bisa memberikan peringatan kepada kita ya, apabila nanti terjadi dampak-dampak sosial bagi masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan dari populasi yang ada di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Musirawas. Untuk dasar hukum pelaksanaan aplikasi Perindo ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2029 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, ada Undang-Undang Nomor 23, ada Perpres Nomor 18, ada Peraturan Kepala Badan BKKBN, ada Perdikbud ya Nomor 6, dan juga ada Rensa BKKBN tahun 2020-2024 ya. Untuk kebijakannya sendiri di sini adalah untuk pengendalian penduduk berbasis peringatan dini ya. Mengapa harus peringatan dini ya? Sama seperti bencana alam ya. Bencana alam itu kalau kajian risiko bencananya itu baik, artinya sebelum terjadinya bencana itu harus ada peringatan ya. Seperti kalau akan terjadi tsunami itu sekarang sudah ada peringatan, karena kita sudah pengalaman kemarin di Provinsi Aceh ya, kita belum menerapkan peringatan dini ini ya. Nah, gunanya apa kalau di pengendalian penduduk? Peringatan dini ini akan memberitahukan kita nanti apabila akan terjadi dampak-dampak sosial terhadap pertumbuhan penduduk kita di Kabupaten Musirawas. Dia akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita ya, memberikan peringatan kepada kita bahwa ada beberapa indikator yang harus kita jaga, sehingga nanti walaupun penduduknya bertambah, artinya tidak menimbulkan permasalahan lainnya nantinya. Itu salah satu manfaat dari implementasi aplikasi si Perindo ini. Oke, next, lanjut. Ya. Di sini kita lihat dulu situasi kependudukan di Kabupaten Musirawas ya. Kebetulan juga di sini ada Bapak BPS. Jika kalau memang ada perbedaan data mungkin bisa langsung dikoreksi, nanti Pak kami minta pencerahan dan juga arahannya. Kita akan lihat situasi penduduk dan juga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musirawas. Untuk jumlah penduduk kita di tahun 2024 itu 425,15 ya, dalam ribu jiwa, 425,15 ribu jiwa, di mana pertumbuhannya itu sebesar 1,02%. Ya. Sedangkan untuk rasio ketergantungannya yaitu sebesar 47,11%. Ya. Kalau kita lihat dari struktur umur di penduduk di Kabupaten Musirawas, sebenarnya kita di sini memiliki potensi atau keuntungan demografis ya, betul ya, bonus demografis ya. Dimana di sini penduduk kita banyak yang produktif, yang di usia produktif ya. Permasalahannya Bapak Ibu, di usia mereka yang banyak produktif ini, apakah kita sudah menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan di Kabupaten Musirawas? Efek dampaknya kalau mereka yang produktif ini tidak tersalurkan ya, produktivitasnya, itu akan menjadi pengangguran ataupun jadi bisa menjadi kriminalitas ya. Jadi beban kita. Namanya orang nganggur ya, kreatif ya, mungkin kalau tidak tersalurkan melalui jalur yang formal, dia dalam mencari rezeki nanti ditakutkan mencari jalan yang lain. Artinya kalau kita sudah tahu masyarakat kita produktif ya, lebih banyak produktif, kita pemerintah juga harus bisa menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan ya, bukan hanya lapangan pekerjaan formal, tapi juga mungkin peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh mereka dalam membuka usaha dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dinas Tenaga Kerja ada nggak? Hadir nggak?
Nah, kita diundang ya? Ada ya? Lalu isu yang menonjol Bapak Ibu sekalian, untuk masyarakat kita, untuk penduduk miskinnya masih di angka 13,44%. Nah, ini di tahun 2025 sudah turun Pak ya, kasusnya jadi 12,67 ya, 12,67. Naik turun sedikit ya, 0,77 turun. Cukup besar ya, itu besar ya. Tapi kalau dari standar nasional ya, kita masih di bawah ya, di nasional ya. Untuk di level provinsi mungkin masih di ranking 3 ya, di ranking 3 termiskin ya, termiskin. Itu predikat yang tidak membanggakan ya bagi kita semua ya. Jadi bukan hanya beban kami di Bapeda atau di dinas sosial, Bapak Ibu juga kalau misalnya acara provinsi kemana-mana ditanya mana Musirawas, Musirawas ya, yang kemiskinannya nomor 3, malu nggak kira-kira? Artinya kita belum bisa menurunkan itu secara signifikan. Itu tugas kita bersama nanti. Kami di Bapeda akan menjadi leading sektornya untuk bisa mengajak Bapak Ibu di perangkat daerah untuk kita bersama-sama menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Musirawas. Itu situasi penduduk kita di Kabupaten Musirawas. Selanjutnya Bapak Ibu, di pemanfaatan kajian dampak pendudukan ini ada 5 pilar yang akan menjadi pokok di dalam pelaksanaannya. Nanti ada 5 pilar. Yang pertama adalah kuantitas penduduk, kuantitas penduduk. Kedua, kualitas penduduk. Selanjutnya ada pembangunan keluarga. Selanjutnya ada persebaran atau mobilitas penduduk. Dan terakhir ada administrasi dan informasi kependudukan. Nah, 5 pilar inilah yang nanti akan kita kawal bersama-sama. Untuk mempermudah inilah nanti bagaimana cara mengawal 5 pilar ini dengan menggunakan aplikasi Siperindo. Itu nanti akan dijelaskan di terakhir nanti. Di dalam 5 pilar ini kita akan bahas satu persatu, sekaligus nanti kita akan melihat capaian indikatornya yang akan menjadi PR kita bersama, khususnya juga nanti perangkat daerah pengampunya ya, untuk capaian masing-masing indikator. Di pilar pertama di kuantitas penduduk ya, di angka kelahiran kasar ini ya, di angka 17,39. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa data-data ini sumbernya dari BPS. Betul Pak kan? Ini dari BPS. Ada juga ada sumber data nanti ada yang dari berbagai instansi ya. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk kita masih di angka 1,02. Ini masih hijau, artinya masih bagus lah ya. Ada medium umur, ada angka pemakaian kontrasepsi di angka 75,7 ya. Belum 100% ini Pak ya. Ya. Oh gitu ya. Selanjutnya ada persentase pemakaian MKJP ya. Ada semuanya ini diampu oleh DPPKB ya. Kalau pilar yang pertama ini ya, ada dinas lain enggak? Kalau di pilar pertama semuanya diampu oleh DPPKB sendiri ya. Kami minta juga pada DPPKB untuk lebih meningkatkan lagi capaiannya ya. Nanti kita lihat kalau hijau itu apa, kalau ini kalau hijau itu dia menandakan sudah baik ya. Nah, coba kita akan buka yang di kualitas penduduk. Di kualitas penduduk di sini ada persentase penduduk miskin. Nah, di sini kita masih ada catatan. Secara otomatis di aplikasi nanti akan berwarna merah. Ya. Akan berwarna merah karena capaiannya masih belum maksimal di sini. Masih di angka 13,44. Ya. Nah, mungkin ini datanya belum diupdate, nanti disesuaikan dengan angka di tahun 2025 itu mengalami penurunan. Di tahun 2024 memang masih di angka 13,44.
Nah, ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, bagaimana nanti kita bersama-sama agar nanti capaian yang di sini jadi hijau, ya. Jadi hijau atau minimal biru dulu ya. Ini akan jadi PR kita bersama-sama. Nah, inilah Pak, nanti Pak Sekda gunanya aplikasi ini. Nanti kalau misalnya ada indikator yang mungkin masih kurang capaiannya, dia akan langsung berwarna merah. Nah, itulah nanti dia memberikan peringatan bahwa kita harus fokus untuk menyelesaikan indikator yang merah ini. Selanjutnya lagi ada lagi yang kuning di sini, ada konteks pembangunan gender. Ya, ada DPPA di sini. Ya. Di indeks pembangunan gender, ya, di sini masih di angka 37 tuh. 87,34. Nah, kalau di situ masih kuning, artinya masih belum baik lah ya, masih belum baik, masih menjadi perlu perhatian dari DPPA. Begitu juga dengan indeks pemberdayaan gender. Ya, ini menjadi catatan juga Bu. Ya. Selanjutnya ada persentase perempuan di parlemen ya, di parlemen. Nah, kalau ini mungkin agak sulit ya, karena kita tidak bisa mengintervensi bagaimana persentase perwakilan perempuan itu di parlemen itu bisa minimal 50% ya, karena itu sesuai dengan pilihan dari masyarakat. 30% sudah 30%. Baru 30%. Kalau sekarang kondisinya masih sudah 30%. Seharusnya 30%. Sekarang baru 17%, artinya masih ada 13%. Nah, silakan nanti bagaimana DPPA untuk mengejar target ini, bagaimana caranya? Mungkin dengan memberikan pendidikan politik kepada penduduk perempuan ya, biar mereka bisa berpolitik, bisa berpartisipasi di dalam parlemennya nanti ya. Itu strateginya, nanti silakan diatur di DPPA bagaimana caranya persentase perempuan di parlemen bisa tercapai. Kalau di pemerintahan, di perkantoran berapa persen? Di Pemda saja misalnya 50 sampai enggak? Belum nyampe juga ya? Masih banyak. Ada partisipasi perempuan. Oh, partisipasinya ya. Baik, jadi di kualitas penduduk itulah yang menjadi indikator-indikator di dalam pilar kualitas penduduk. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, semua indikator ini sudah masuk di dalam dokumen perencanaan, baik di dokumen RPJMD ataupun nanti di dokumen Renstra masing-masing perangkat daerah. Nah, nanti dalam penginputan datanya silakan nanti dimasukkan melalui aplikasi ini dengan capaian indikator di masing-masing perangkat daerah ya. Seperti indeks gender dan sebagainya tadi, semuanya sebenarnya sudah masuk di dalam dokumen perencanaan di baik di RPJMD maupun di perangkat daerah. Nah, di sini kita hanya mengawal ya. Nah, nanti kami di Bapeda bersama-sama dengan DPPKB akan memonitor perkembangan indikator ini melalui aplikasi Siperindo ini. Selanjutnya di pilar ketiga yaitu pembangunan keluarga. Di pembangunan keluarga, nah di sini ada cakupan jaminan kesehatan yang masih merah ya. Nah, berdasarkan data dari BPS ini kita baru tercapai 64,60% ya, di tahun 2024. Tapi sebenarnya memang di dinas kesehatan kalau tidak salah itu sudah 80% ke atas ya. Ya mungkin saja pada saat teman-teman di BPS melakukan survei, pada saat ditanya kepada masyarakatnya ketemu orang yang belum terdaftar di UHC ya. Dan nanti akan kita sinkronkan data ini. Sebenarnya kalau untuk UHC ini sendiri sudah di angka 80% ke atas, mungkin sudah 90% kalau tidak salah. Tapi walaupun 90% itu coverage-nya sudah 100%, artinya seluruh penduduk Kabupaten Musirawas itu sudah bisa mendapatkan jaminan sosial kesehatan ini ya. Walaupun coverage
yang dianggarkan itu 90%, tetapi 100% penduduk bisa mendapatkan jaminan sosial ini. Nanti akan kita sinkronkan lagi karena mungkin si perindu ini dari BKKBN Pusat itu langsung menarik datanya dari data yang ada di BPS ya. Nah, nanti akan kita lakukan sinkronisasi untuk data-data capaian. Yang kuning juga nanti ada akses terhadap air minum layak, ada dari PU ini. PU ada nggak? PU, PJK ya Bu ya? Ya. Nah, di akses terhadap air minum layak ini masih kuning Bu ya, masih di angka 89,34. Mungkin idealnya berapa nih? 100 ya? Ya, idealnya 100 ya. Nah, begitu juga dengan akses terhadap sanitasi. Jadi PU masih punya PR nih, bagaimana masyarakat Kabupaten Musirawas ini bisa menikmati air minum layak dan juga memiliki sanitasi yang layak. Masih ada gaps di sini antara kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada dengan ketersediaan akses air minum dan juga sanitasinya. Saya yakin juga itu sudah ada di target resanya Bu ya, sudah ada ya. Sampai dengan tahun 2030 nanti kira-kira berapa persen cakupan ini akses terhadap air minum layak dan juga sanitasinya. Nanti kalau memang datanya ada, mungkin atau tidak sesuai, nanti silakan juga disampaikan di sini. Nanti akan kita lakukan sinkronisasi juga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk persebaran ataupun juga mobilitas di pilar ini, keempat ini masih ada yang merah juga. Persentase penduduk perkotaan atau urbanisasi ya, di mana di tahun 2024 ya capaiannya di angka 5,55 untuk persentase penduduk perkotaan atau urbanisasi. Selanjutnya juga ada yang masih kuning, ini ada migrasi seumur hidup ya, gitu ya. Nanti mungkin Pak Zatu juga bisa menjelaskan kira-kira apa yang perlu kami lakukan Pak untuk meningkatkan ya capaian-capaian yang di pilar keempat ini juga nanti. Terakhir di pilar kelima ada administrasi dan informasi kependudukan. Nah, di sini untuk pilar kelima ini ada cakupan akta kelahiran usia 0 sampai dengan 17 tahun, di mana capaiannya sudah di angka 93,78%. Nah, ini sangat baik sekali untuk yang administrasi dan juga pendudukan. Artinya di pilar kelima ini sedikit lagi, walaupun mungkin untuk mencapai 100% ini sangat susah, perlu perjuangan juga yang lebih baik lagi. Ada capil ada Pak ya? Ya, mungkin bisa nanti disampaikan kira-kira bisa tidak dicapai 100%. Kalau tidak ada tidak bisa, kendalanya apa, nanti bisa kita bantu solusinya melalui Bapeda atau melalui pemerintah daerah Kabupaten Musirawas. Jadi itulah beberapa 5 pilar. Nah, semua indikator ini Bapak Ibu ini terintegrasi di dalam sebuah sistem aplikasi yang diberi nama Siperindo. Nanti OPD juga bisa akses ya, bisa akses Pak ya. Ya, nanti silakan diberikan aksesnya. Masing-masing perangkat daerah nanti bisa memasukkan data-data yang dibutuhkan di aplikasi ini, sehingga nanti semua informasi terkait dengan 5 pilar ini bisa kita monitor bersama. Apabila ada nanti yang perlu kita perbaiki ataupun sinkronisasi akan dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk metodologinya Bapak Ibu, nanti metodologinya kita akan menggunakan sumber datanya itu melalui data yang ada di Badan Pusat Statistik, baik melalui Susenas, Sakernas, dan juga ada data-data dari sektoral dari perangkat daerah sendiri, dan juga melalui aplikasi Siperindo. Nah, nanti seluruh data-data ini akan kita lakukan analisa ya, baik menggunakan deskriptif tren, perbandingan antar wilayah, dan juga mungkin klasifikasi status. Dan hasil analisis ini nanti akan digunakan sebagai bahan penyusunan kajian dampak kependudukan dengan model solusi strategis ya.
Lalu implementasinya seperti apa? Ya, nanti implementasinya dari hasil kajian ini ya, akan menjadi kerangka umum solusi strategis. Ya. Nah, jadi analisanya nanti berbasiskan data lintas sektor juga. Nanti pendekatan juga melalui evidence ya, kebijakan di pemerintah daerah, apa yang perlu kita lakukan, dan yang pasti nanti kunci dari penyelesaiannya ataupun solusi strategis yang akan dilakukan adalah bagaimana permasalahan yang sudah dihasil analisa tadi itu masuk ke dalam dokumen baik Renstra perangkat daerah, RKPD tahunan, ataupun juga renaksi dari masing-masing perangkat daerah. Nah, jadi metodologi dengan berbasis data tadi akan dianalisis, dan hasil analisisnya akan kita jadikan sebuah rencana aksi bagi masing-masing perangkat daerah, sehingga memang permasalahan itu bisa langsung diselesaikan melalui perencanaan pembangunan yang terukur, dan juga kinerjanya juga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Untuk solusi per pilar, ya, untuk di pilar pertama terkait dengan kuantitas, bagaimana nanti DPPKB dapat melakukan penguatan di dalam program KB ya, dengan penurunan ASFR 15 sampai dengan 19, terus melakukan kampanye baik untuk kesehatan reproduksi remaja dan sebagainya. Ini untuk kuantitas, bagaimana kita mengendalikan ya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musirawas. Saya tidak tahu kalau 1% tadi itu apakah warning, apakah masih normal, Pak Samsul, nanti tolong diberi pencerahan juga ya. Apakah harus ada pencegahan yang lebih baik lagi? Apakah masih normal? Itu nanti kita minta pendapat dari Pak Samsul. Lalu dari sisi kualitas ya, untuk perlu juga intervensi stunting ya, Dinkes tidak hadir ya. Dinkes tidak ada nanti, karena untuk stunting ada ya? Ada ya. Nanti Pak ya, untuk stunting tolong untuk gizinya lebih ditingkatkan lagi, karena untuk dinas kesehatan perannya adalah untuk peningkatan gizi Pak. Peningkatan gizi khususnya bagi anak-anak ini. Lalu juga ada distrik nanti akan untuk mengendalikan ya, dari sisi APS-nya, ini APS SMA ya, dan SMK kabupaten kan hanya SD dan SMP ya, nanti kita disesuaikan lagi ya. Kalau di sini dia masih APS SMA dan juga SMK, tapi yang bisa kita intervensi di Kabupaten Musirawas di level kabupaten adalah untuk SD dan juga SMP-nya nanti. Lalu bagaimana nanti Dinas Tenaga Kerja juga, bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensi dari masyarakat kita ya, bagaimana memberikan keterampilan kerja kepada mereka, karena setahu kami masyarakat kita itu kan 70% ya petani dan mengandalkan menjadi pengolah kebun ataupun sawah milik orang yang bukan hanya milik sendiri. Bagaimana nanti kita meningkatkan produktivitas dari masyarakat kita, khususnya dari masyarakat yang produktif tadi, untuk diberikan keterampilan kerja untuk menjamin bahwa kualitas masyarakat kita ini memang baik dari sisi SDM, IPM-nya ataupun juga dari keterampilan kerjanya. Untuk pembangunan keluarga ini menjadi tugas dari DPPKB sendiri, bagaimana nanti bisa meningkatkan layanan dasar ya, meningkatkan kesehatan, akses terhadap air minum dan sanitasi. Silakan nanti dikoordinasikan baik melalui Bapeda juga, nanti kami akan berkoordinasi dengan bidang infrastruktur bagaimana untuk pemenuhan ya, akses terhadap air minum dan juga sanitasi layak yang lebih luas lagi cakupannya di wilayah Kabupaten Musirawas. Kemudian persebaran juga mobilitas juga harus menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana nanti kita bisa membuat simpul ekonomi baru ya. Seperti kita ketahui, mungkin untuk di Kabupaten Musirawas yang paling ramai itu di Tugu Mulia dan Megang Sakti. Itu sama seperti ada guro, ada semut.
Nah, itulah penduduk kita itu seperti itu. Artinya kalau ada simbol-simbol ekonomi baru diharapkan bisa menjadi magnet bagi masyarakat kita untuk melakukan migrasi ke sana. Jangan numpuk lama-lama kita tambah pantut Tugu Mulia sama Bukan Sati. Kalau kita tidak menyiapkan simbol-simbol ekonomi baru dibandingkan dengan kecamatan lain, mungkin dua kecamatan ini adalah kecamatan terpadat ya di wilayah Kabupaten Serawas. Itu jadi masalah kita juga. Kalau padat takutnya yang daerah lain tidak berkembang, jadi sepi. Kalau kamu kita udah disuruh milih misalnya tinggal di Linggau atau tinggal di Beliti, saya yakin di sini 80% banyak tinggal di Linggau ya. Betul tak? Ya, nggak pernah tinggal di Beliti, sepi, tidak ngerti magnetnya ya. Coba kalau ada mall di Beliti, ada mall, ada bioskop, ada pasar tradisional, termasuk mungkin yang nanti CPNS baru nih. Kalau bisa tuh diarahkan tinggal di Beliti ya. Yang disuruh tinggal di Linggau ya. Iya, dari Sendawa. Ya. Nah kemarin kita rapat dengan Unmurang ya, dengan Ibu Bupati. Nah, itu rencananya nanti Universitas Musirawas itu akan dinegerikan ya. Nah kita berharap kalau Universitas Negeri ini bisa menjadi magnet juga di Muara Beliti. Jadi baik di wilayah tetangga nanti atau mungkin luar provinsi nanti kuliah di Universitas kita negeri otomatis bisa merapikan kabupaten ibu kota kita Muara Beliti. Karena sudah berapa tahun kita pindah sini masih kayak ini banyak belum rame-rame ya, karena belum ada magnetnya untuk menarik ada yang mungkin bercanda mungkin kalau nak rame Beliti buat pusat hiburan atau gitu ya. Buat dia judi ya, tapi itu nggak mungkin ya. Minimal mall ya. Ya mudah-mudahan nanti sudah ada Universitas Negeri menjadi magnet atau menjadi gula. Jadi orang banyak bermigrasi ke Muara Beliti khususnya para mahasiswa. Lalu untuk peningkatan cakupan nih, walaupun caranya sudah sangat baik tadi untuk tetap dipertahankan juga. Bagaimana nanti misalnya anak yang baru lahir itu dia langsung sudah dapat kamu kasih misalnya dokumen kependudukan ya. baru prodol keluar langsung misalnya kakaknya atau kakaknya ya capil sudah hadir sih. Jadi yang hadir di situ bukan hanya bidan, maksud juga mungkin dari capil menunggu yang lahir tuh dia nongol langsung kasih kartu gitu. Itu inovasi ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lebih banyak ke diskusi kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk membantu kita sendiri. Kan di sini sudah kelihatan, oh itu masih merah, itu tugasnya siapa? Tugasnya PU misalnya. PU ini langsung masukkan di dokumen perencanaan tahun depan masuk FKPD, selesaikan indikatornya harus naik. Kan gampang ya. Itulah manfaat guna dari aplikasi ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Allah sama ampun. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Amin atas materi yang sangat informatif. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Maka untuk itu kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab pada Bapak Ibu hadirin yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami, ataupun ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Kepada Bapak Samsul, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan Bapak? Silahkan. Yang saya hormati Pak Sekda dan Pak ini diwakili oleh Pak Staf Ahli Pak Sarjono. Yang saya hormati juga Pak Bapeda yang diwakili oleh Pak Amin sebagai narasumber. Yang saya hormati juga Kepala DPKB yang diwakili oleh Kepala Bidang. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Izinkan saya dari BPS menyampaikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi ini ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Amin terkait dengan
kajian kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan. Perlu diinformasikan bahwa sebenarnya ini warning untuk bagi Indonesia secara keseluruhan bahwa kedepannya Indonesia ini akan mengalami pertumbuhan negatif. Kedepannya itu akan menjadi seperti negara Singapura, Jepang, kemudian kalau di Eropa itu Swedia dan sebagainya, yang akan bisa saja hilang satu generasi. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi BPKB ke depannya, apakah memang kebijakan untuk mengendalikan penduduk ini masih relevan atau tidak dengan kondisi yang sekarang ini. Jumlah penduduk kita Indonesia ini sekarang itu mencapai 285 juta. Mungkin akan tersusul oleh negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan atau Nigeria misalnya, akan turun peringkatnya sebagai jumlah penduduk yang besar. Bahkan penduduk Muslim pun itu akan tergeser oleh Bangladesh di dunia. Nah, ini menjadi PR besar. Apakah memang kita ingin mengendalikan penduduk atau meningkatkan kualitas penduduknya? Jadi yang normal itu ketika ada yang meninggal 2 orang harus digantikan dengan 2 orang lagi. Dan yang paling penting adalah yang lahir itu perempuan. Jadi perempuan harus digantikan dengan perempuan. Karena apa? Karena perempuan kan mereproduksi ya, laki-laki. Jadi intinya adalah kita ingin berkelanjutan itu, regenerasi kita jangan putus dalam satu generasi. Ini jadi PR besar untuk kedepannya. Tetapi untuk sekarang masih dalam kondisi yang masih normal. Ini saya dapat informasi dari beberapa sumber ya, karena banyak sekali seminar-seminar yang sudah membahas terkait dengan kependudukan ini, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah regional. Yang berikutnya adalah terkait dengan tadi ya, kependudukan ini kalau kita tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu bonus demografi. Tadi sudah disampaikan bahwa harus ada penyediaan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja kepada penduduk wilayah khususnya di Musirawas ini memang harus disiapkan. Karena itu menjadi PR bersama ya, bukan hanya di Snaker ya, tetapi pekerjaan semuanya, bahwa kita tidak melulu memberikan kesempatan kerja, tetapi memberikan pemikiran atau sugesti ya, maksudnya inovasi-inovasi apa yang akan dikeluarkan oleh penduduk Musirawas ke depannya untuk membangun Musirawasnya. Jadi bukan kita ingin menjadikan dia sebagai pegawai, malahan kita inginnya penduduk Musirawas itu menjadi seorang pengusaha andal. Ini sejalan dengan visi misi Pak Gubernur ya, yang menciptakan 100 sultan ya kalau nggak salah ya. Nah, itu yang harus didorong oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan, setidaknya bisa menurunkan, apalagi tadi ingin mengendalikan atau menurunkan angka kemiskinan yang sekarang masih tinggi ya, 12,67%. Kolaborasi sinergi antara dinas masing-masing terkait ya dengan program-program yang sudah ditetapkan oleh masing-masing OPD itu harus memang fokus ya, fokus kemana arahnya. Tadi lihat mobilitas dan sebagainya, memang Musirawas ini bukan daerah daya tarik untuk berkunjung atau melakukan investasi di Musirawas, karena memang sedikit sekali informasi-informasi terkait dengan Musirawas untuk level nasionalnya. Kita ingin mendorong, misalkan ada sesuatu di Musirawas ini kita promosikan keluar dengan semua OPD stakeholder yang memang punya kekuatan anggaran dan sebagainya, memberikan informasi sehingga investasi-investasi itu bisa masuk ke Musirawas, setidaknya dalam hal akomodasi. Kalau saya ketika ada tamu dari pusat sebagainya, larinya kemana? Ke Linggau. Padahal itu kan tamunya tamu Musirawas, karena di Musirawas tidak ada
keluarga yang representatif untuk diinapi istilahnya, untuk sebagai penginapannya. Nah itu jadi PR juga gitu. Padahal itu sebagai salah satu pendorong juga peningkatan pembangunan ekonomi. Yang kedua, memang pembangunan kita itu khususnya ya dalam penentuan ibu kota kabupaten ini yang menarik adalah Kabupaten Musirawas itu adalah salah satu salah satu yang mempunyai ibu kotanya adalah desa Marobiti 1 ya, desa kelurahan. Ya. Biasanya kalau ibu kota kabupaten atau provinsi itu yang memang sudah settle fasilitasnya sudah banyak gitu, mulai dari keuangan, akomodasi, transportasinya sudah bagus dan sebagainya. Nah ini juga PR besar untuk Musirawas untuk kedepannya. Bagaimana cara meningkatkan? Sudah sebenarnya pemerintah daerah secara bertahap melakukan itu. Misalkan ada di Sebatuna, ada rumah sakit sudah muncul. Kemudian juga kantor-kantor sekarang sudah dipusatkan yang kita di sebelah sini, jadi sudah ada gerakan-gerakan itu, tetapi masih belum secara menyeluruh ya, karena ya penduduk tadi masih terkonsentrasi di 2 tempat ya, Tugumulyo dan Sakti. Nah itu yang menjadi PR juga. Marobiti ini terus terang Pak, saya ngontrak di Marobiti yang kalau cari makan itu saya kelihatannya ke Linggau. Susah sekali, apalagi kalau malam ya. Malam pasti saya carinya makannya ke Linggau. Bingung saya mau cari kemana kan. Nah itu jadi PR juga, gimana cara menggerakkan terutama UMKM Musirawas. Bisa aja tadi pasar malam atau apa, mungkin seminggu sekali ada pasar malam yang memang diselenggarakan di Taman Beredang atau apa sebagai penarik gitu, penduduk baik itu mungkin di sebagian sekitar pinggiran Linggau bisa tertarik ke Musirawas karena mungkin sekitar pinggiran Linggau yang berbatasan dengan Musirawas agak jauh juga ke Linggau, jadi bisa kita tarik ke daerah yang sekitarnya gitu, di Beliti khususnya. Nah itu juga banyak sebenarnya potensi. Sebenarnya kalau lihat ya potensi Musirawas itu kita bisa tingkatkan. Wisata juga ada wisata alam. Misalkan kalau kami kan saya berasal dari Garut ya, Jawa Barat, dan kondisinya hampir sama mirip dengan Musirawas, cuma cuacanya lebih dingin di daerah saya itu. Dia itu daerah persawahan, daerah perkebunan. Jadi ada sawah-sawah Pak, sawah. Jadi ada yang misalkan kebun anak-anak SD itu menanam padi. Jadi bisa aja jadi lokasi yang memang menyenangkan gitu. Jadi anak-anak Linggau yang tidak punya lahan sawah bisa outboundnya di Musirawas, bagaimana cara menanam padi, membajak sawah dan sebagainya. Itu menjadi salah satu untuk daya tarik mereka gitu. Dan juga banyak hal lah potensinya. Saya lihat air di sini cukup bening gitu, cukup bening dibandingkan dengan yang lainnya. Saya lihat perhatikan di saluran-saluran kan termasuk saluran irigasinya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa untuk arung jeram kecil-kecilan, anak-anak kecil gitu apa. Saya lihat ketika pulang dari Linggau itu menyusuri sungai, anak kecil itu mandi di situ dengan senang, bahagia dan ekspresi yang bagus lah istilahnya, dan bisa menjadikan hal yang positif gitu. Nah untuk yang lainnya sebenarnya sih kemarin dengan Pak Yanwar kami sudah berdiskusi terkait dengan kerjasama untuk peringatan dini kependudukan, karena terus terang mungkin ya DPKB Musirawas belum mendapatkan data penduduk atau database ya penduduk, karena terus kami juga BPS tidak bisa mendapatkan data bayaran beradres, itu bukan tupoksi kami hanya punya agregasi atau rekapnya yang bisa mendapatkan data bayaran beradres itu kan hanya Dukcapil. Dan kita kolaborasi dengan Dukcapil bagaimana kita itu tadi mendapatkan data-data sebagai peringatan dini dari angka kependudukan tadi. Saya menawarkan, karena BPS punya program Desa Cantik ya, Desa Cantik, mohon disampaikan ke pimpinan ya kalau misalkan ada rapat khusus.
kami sudah menerapkan di Musyawarah Utara, Pak. Musyawarah Utara itu sudah kami bentuk di masing-masing desa, ditunjuk 2 orang aparat desa atau yang lainnya sebagai agen statistik untuk dibina literasi statistiknya. Manfaatnya apa? Supaya ketika pemerintah daerah memerlukan data atau yang lainnya atau informasi lainnya, saya sebagai pembina statistik itu bisa memberikan informasi ke agen-agen statistik yang sudah dibina itu untuk mendapatkan informasi itu secara cepat gitu. Cuma ini BPS tidak bisa bekerja sendiri dan hanya dengan BPS saja, tetapi berkolaborasi dengan Dinas PMD, dengan Bapeda, dengan Kominfo, dengan dinas-dinas lain yang memang perlu kolaborasi dan sinergi. Terus terang saya menginginkan memang BPS ya terutama ingin mengaktifkan kembali Forum Satu Data. Forum Satu Data ini sangat penting. Contohnya hari ini, sebenarnya ini kalau kita bawa ke Forum Satu Data dengan data-data yang ada di PKP itu bisa tersampaikan ke OPD-OPD lain. Dan dalam suatu forum itu nanti ada kesepakatan data-data mana yang bisa dipaketkan untuk OPD-OPD lain sebagai mengambil kebijakannya di masing-masing OPD. Tidak lagi kita melakukan survei yang sama antara OPD A dan OPD B. Jadi menggunakan data yang memang sudah dirilis oleh salah satu OPD itu. Jadi kita efektif dan efisien. Data yang digunakan juga bisa dipakaikan seluas-luasnya dengan konsep definisi yang memang sudah disesuaikan atau keinginan di dalam Forum Satu Data itu. Itu yang kami harapkan. Nanti kedepannya mungkin kami BPS, Bapeda, Kominfo akan melakukan kembali Forum Satu Data sehingga ini wadah sebenarnya sosialisasi seperti ini disampaikan di Forum Satu Data itu. Jadi data-data yang tadi yang memang ketika ada ASMR dan segala macamnya itu bisa tersampaikan, bisa jadi OPD-OPD lain tidak mengetahui bahwa itu ada data itu. Dan ini bisa dipakai nanti setiap tahunnya, apalagi pemerintah pusat sekarang sudah menginginkan setiap pemerintah daerah harus mengisi e-wali data. E-wali data itu terdiri dari sekitar 5.000 indikator yang harus di-input. Salah satunya mungkin data-data dari BPKB dan banyak juga yang dari BPS-nya. Nah itu sebagai forum, sebagai wadah mempercepat kita mengambil kebijakan itu di Forum Satu Data itu. Dan hal-hal yang lain terkait dengan tadi ya, bagaimana caranya meningkatkan menurunkan kemiskinan. Kan nggak bisa kita hanya cuma hanya bertiga saja, BPS, Bapeda, dan Kominfo, tetapi harus dikolaborasikan dengan dinas terkait yang ada program-program itu seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas Disperindak, dinas UKM dan sebagainya itu harus memang dilibatkan gitu. Jadi tidak hanya memang tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus berkolaborasi. Dan ini yang ingin BPS lakukan, karena di itu kami itu BPS sekarang bertugas untuk memberikan insight pada pemerintah daerah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah. Kami tidak mau berdiam diri gitu, karena itu tadi apa gunanya BPS menyimpan data-data tanpa digunakan oleh pemerintah daerah itu. Jadi kosong gitu istilahnya, tidak ada maknanya. Sekarang tema kami hari statistik kan statistik bermakna, jadi ingin bermakna dan berdampak ya untuk pemerintah daerah. Jadi itu tadi dalam kesempatan ini saya sebenarnya tadi mungkin ada beberapa kepala dinas yang hadir dan bisa menyampaikan bahwa kita harus berkolaborasi, tidak apa-apa lah. Yang penting ada wakilnya yang mungkin bisa disampaikan ke kepala dinas masing-masing bahwa kita BPS itu terbuka untuk semua pihak untuk mau konsultasi apa-apa terkait dengan peningkatan capaian kinerja di pemerintah dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada diskusi-diskusi lain yang berkembang ya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Samsul.
sangat informatif, juga penuh dukungan ya Bapak ya. Nanti untuk para wakil OPD seperti yang tadi disampaikan Pak Samsul, untuk bisa disampaikan kembali kepada kepala OPD-nya bahwasanya BPS siap dan terbuka untuk bisa bekerja sama. Nah, untuk pertanyaan yang tadi sudah diaturkan oleh Pak Samsul terkait apakah pengendalian penduduk masih relevan di kondisi kependudukan kita pada saat ini, akan langsung saja dijawab oleh sumber kita Bapak Amin. Bapak Amin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Tapi mungkin tadi bukan pertanyaan, informasi yang untuk kita semua. Jadi memang menurut BPS pertumbuhan penduduk kita itu berpotensi negatif negatif ya, untuk kedepannya. Ya bisa nanti takutnya kayak Jepang ya. Jepang itu kan, iya, dia kan di Jepang itu sepi ya, di jalan-jalan sepi. Orangnya pada males buat anak mungkin ya. Pada males buat anak. Tapi nanti itu kedepannya bisa punah ya. Atau etnis Jepang itu bisa hilang tuh, bisa punah itu, karena lama-lama habis. Yang banyaknya Cina kan nyebar kemana-mana. Kalau kita dikit uangnya kan, kalau misalnya ada perang kalah kita dikit uangnya. Kalau Bangladesh mungkin kita buat tambah banyak misalnya kan. Ya. Jadi mungkin atas informasi itu mungkin nanti BPKB bisa mengkaji ulangnya. Jadi jangan kenceng ego bagi kondomnya maksudnya. Mungkin kami juga di Bapeda misalnya kami ngajukan anggaran terkondom dikurangi Pak. Kamu banyaknya diimbangkannya ya, kondomnya dikurangi ya. Kita yang penting kualitasnya ya. Kalau penduduknya mungkin agak dilos sedikit lah ya pertumbuhannya, mungkin seperti itu Pak. Baik, silakan, mungkin ada yang lain. Ada Pak Starlin, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Amin. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Kepala BPS tadi, intinya memang benar Pak, kita kalau dari dulu sudah kerjasama dengan BPS sudah cukup bagus. Tapi memang ada beberapa permasalahan yang dulu agak sulit terungkap ke permukaan. Karena kalau kita dulu Pak, dulu aja kalau minta data dengan BPS itu susah juga. Yang dulu ya, karena alasan beliau kalau minta data itu ya harus ada surat resmi dan sebagainya. Padahal kita sudah kerjasama Pak. Artinya kalau sudah kerjasama, sudah dekat dengan MUU ya, kapanpun kita bisa ya untuk minta data atau verifikasi data. Tapi pada saat itu ya susah. Tapi alhamdulillah sekarang ini kayaknya sudah mulai terbuka. Kemudian Pak, memang kalau kita mengacu dari perkembangan kependudukan dunia, tentu program kependudukan di Indonesia ini kalau tidak waspada ya nanti bisa lost generasi nanti kayak sama Cina, Singapura dan sebagainya. Nah, di BKKBN itu bukan pengendalian sekarang Pak, tapi peningkatan kualitas ya. Jadi perencanaan pendudukan itu diharapkan dulu sudah ada namanya PTS Pak, penduduk tumbuh seimbang. Artinya kalau ada yang dua meninggal ya dua bah gitu. Jadi ada promo sehingga ada istilah tadi PTS, pertumbuhan seimbang. Nah, tadi menarik Pak, kalau kita lihat ke depan ini, memang dari awal kita pindah kabupaten di Muara Betty ini sangat-sangat menarik, sehingga pada waktu itu Pak Ridwan Mukti ya, dia ingin mencoba bagaimana supaya Kabupaten Musirawas itu bisa diarahkan ke sini dengan maju Pak ya. Tapi memang jadi masalah kita masih minimnya infrastruktur yang ada, sarana yang ada. Salah satunya kalau kita menggunakan inspektor, kita nggak ada penginapan, nggak ada itu. Nah, Pak RM dia fokusnya nggak ke situ dulu Pak. Kalau di Kabupaten Musirawas didirikan katakan mall atau penginapan yang nggak sapu ya. Sementara ini dekat Pak, jelas orang jadwalnya ke Lubulingga. Mau diadakan kuliner-kuliner, dia saatnya ke Lubulingga. Karena kita seperti kata aja Pak. Nah,
Paling-paling yang Pak SD kata Pak Amin tadi, kalau ada kasino mungkin. Sama dulu Lingga Pak ya, pada saat supaya pertanahan itu maju gimana, akhirnya dibuat apa, lokalisasi Pak patok besi di daerah pertanahan. Akhirnya rame, setelah rame baru tutup, kayak kenapa tuh enggak lah Pak ya. Tapi kan kalau kita misinya tuh Murah Darussalam, jelas Pak RM tidak menginginkan yang seperti itu. Jadi itu sendiri aja Pak ya. Nah kemudian Pak, kaitannya dengan adanya promosi yang masih diakui Pak, memang kita dari OPD juga belum secara masif untuk mempromosikan kabupaten kita di Pak Musirawas ini, ya. Sehingga benar kata Pak Samsul tadi, kalau kita nak makan malam soalnya, ya, nak mendatangkan inspektor, ada tamu dari Jakarta, ya otomatis nyalahnya ke Lingga. Nah, memang kalau kita mau secara bersama-sama bisa sih. Kita ada namanya wisata apa? Wisata alam, Bukit Cokong, Danau Aur, Manggagas. Bisa. Tapi yang jadi masalah sekarang kendalanya masih keamanannya belum mendukung, infrastrukturnya masih minim dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti kalau PTN ya, Pegunungan Tinggi Negeri ada di Marabrek ini, insya Allah nanti akan ramai Pak. Ini kita doakan saja apa yang menjadi keinginan Ibu Bupati ya bisa terwujud sehingga Unmura itu statusnya nanti menjadi PTN Pak ya. Karena kenapa seperti itu Pak ya. Ini kita dukung lah ya, biar kita sumber daya manusia itu lebih unggul, sehingga salah satunya adalah adanya perguruan tinggi. Kemudian Pak, aku terima kasih dengan BPS, mudah-mudahan ini dari jajaran Daduk saya dorong ya, nanti seumpama ada kesulitan data dan sebagainya, ayo kolaborasi dengan BPS, dengan CAP dan sebagainya. Kalau bisa sesuai mutu daripada BPS, satu data itu data kita sama, walaupun tidak sama benar Pak ya, karena sama ini mungkin dan data sifatnya dinamis Pak. Setiap detik itu pasti ada perubahan-perubahan, tapi setidak-tidaknya itu bisa mendekati benar atau valid ya. Jadi tolong dari jajaran Daduk jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, kapanpun ini ada mumpung Pak kepalanya dong. Kalau kita tidak data dan suratnya langsung datang sama Pak minta ini, ya Pak, seperti Pak ya. Nah, karena kita sudah terbangun geometri kita, sehingga apabila kita ada kesulitan masalah data, kita langsung minta narasumber yang berkepentingan, termasuk dengan Capil ya. Capil ini data kian sangat penting juga Pak. Ini kalau kita lihat kartu identitas anak ini sudah cukup bagus Pak ya. Harapan kami benar kata Pak Amin tadi, kalau baca di pangkrongnya yang nak lahir itu nah dapat kartu identitas anak. Saya kira mungkin ini Pak yang kami masukkan. Mungkin kalau ada mau tanya lagi silakan dengan Pak Amin sebagai narasumber kita, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua di sesi diskusi kali ini, kami persilakan kepada Ibu Ica. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ingin bertanya, tapi mungkin sedikit menanggapi seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul dari BPS. Mohon ditampilkan mohon ditampilkan dulu piramida kependudukan kita Musirawas tahun 2025. Ya, mungkin bisa ditampilkan dari tabel dinamis yang yang hanya piramidanya saja. Tadi Pak Anam udah ya. Jadi memang kalau memang untuk Indonesia mungkin kita lihat bahwa ada potensi negatif terhadap jumlah penduduk kita di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau lihat dari piramida Musirawas sendiri Pak, kita masih cukup punya permasalahan kalau lihat dari piramida gendut seperti ini. Wajar kalau Pak Amil ngomel-ngomel, kenapa stuntingnya masih tinggi, kenapa kemiskinan ekstrimnya masih tinggi, kemiskinannya masih tinggi.
lihat aja itu kakak bayinya masih banyak banget gitu ya. Sementara bayi itu adalah udah jelas pemberi beban bagi perekonomian pemerintah maupun perekonomian rumah tangga dan perekonomian Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ya mereka masuk kelompok-kelompok yang belum produktif. Kalau dilihat di situ lansia udah cukup kecil. Tetapi yang perlu kita pertanyakan juga kepada teman-teman yang dari Dinkes, apakah lansia kita saat ini sudah masih produktif dan berdaya? Apakah lansia yang ada itu hanya memberi beban yang harus ditanggung oleh bansos? Sehingga untuk kesejahteraan kabupaten kita juga anggarannya pasti banyak terserap ke situ ya Pak Amin ya. Jadi anggaran untuk pemeliharaan bayi dan lansia ini kan cukup tinggi. Kalau memang kita fokus mau mensejahterakan kabupaten kita, tentu dua kelompok pemberi beban ini harus kita kecilkan dahulu. Jadi kalau misalnya untuk Indonesia memang bakal berpotensi negatif, kalau untuk Musirawas dalam kondisi saat ini, sambil kita mengupayakan pertumbuhan penduduknya tumbuh seimbang, kita juga harus memperhatikan kualitas dari bayi balita ini. Dan yang menjadi PR di Musirawas masih stunting, masih kemiskinan yang tinggi, kan begitu. Jadi mungkin relate dengan apa yang menjadi fokus permasalahan, kita selesaikan bayi balitanya ini bagaimana dengan jumlah yang segini, jangan ditambah dulu, tapi kualitasnya kita bagusin dulu gitu, sehingga angka stuntingnya bisa turun. Ya, bagaimana cara untuk mengintervensi stunting? Seperti mungkin tadi ada rekomendasi untuk pencapaian kualitas, kan gitu ya. Rekomendasinya yang saya catat di situ adalah bagaimana kita mengintervensi stunting, kemudian bagaimana meningkatkan APS SMA dan peningkatan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Artinya untuk menggarap ini memang harus perlu kolaborasi yang sangat baik dari seluruh OPD terlibat. Dalam hal ini kami mohon mungkin bantuannya dari Bapeda memang lebih menjadi sebagai katalisator atau mungkin kontrolnya gitu ya dari OPD-OPD ini. Kemudian yang berikutnya dari piramida ini kita lihat tadi kan Pak, saya tertarik dengan statementnya Pak Amin bahwa Superindu ini adalah instrumen yang akan mengingatkan kita. Berarti ini adalah alarm untuk warning kita ya Pak Amin ya. Artinya di sini kita diajak untuk bagaimana mencegah itu lebih baik daripada kita harus melakukan pengobatan kan gitu. Kalau orang medis bilangnya preventif itu lebih baik daripada kuratif maupun rehabilitatif. Jadi semua tindakan kita OPD yang terkait bagaimana caranya kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Contoh untuk mencegah kemiskinan. Nah, ini Pak Amin. Ini mungkin masukan untuk mencegah kemiskinan dan mencegah stunting. Ya, itu jawabannya tuh cuma satu aja Pak Amin kalau menurut saya. Ya, pembentukan keluarganya harus dimulai dengan perencanaan yang matang, baik dari usia maupun secara ekonomi dan pendidikan, finansial, kemudian mental health-nya. Kenapa? Karena orang miskin sekarang boleh dilihat mungkin angkanya adalah kakak-kakak baru, keluarga-keluarga baru yang baru membentuk keluarga, ya, yang pembentukan keluarganya kita nggak tahu apakah mereka udah mempersiapkan dengan matang untuk membentuk keluarga itu. Kalau keluarga-keluarga baru, emangnya mereka udah punya apa ya? Kalau dari skup ekonomi, artinya setiap keluarga ini kan pembentukan keluarga itu idealnya harusnya mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar keluarga yang ditanggungnya, sehingga itu tidak akan membebani orang lain maupun membebani pemerintah. Artinya ada dimensi kemandirian yang harus kita dorong terhadap masyarakat di Musirawas ya, terutama di dimensi kemandirian ekonomi. Kalau mereka mandiri secara ekonomi, tentu untuk kebutuhan gizi bayi balita itu bisa dicukupi oleh keluarganya sendiri, nggak harus pemerintah yang repot. Ya. Kemudian kalau misalnya pernikahan, pembentukan keluarga itu memang dimulai dengan perencanaan yang matang,
Dalam hal ini, calon pengantin perempuan yang sudah cukup umur, sudah menyelesaikan APS SMA minimal, sehingga mereka udah berpikir panjang, udah bisa bagaimana sih mengasuh, ya, memberikan pengasuhan yang baik, mengelola rumah tangga, mengelola gizi keluarga yang baik dengan akalnya yang udah minimal APS SMA, kan gitu Pak ya. Nah, jadi keterkaitan ini kan sangat erat, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi ketika forum-forum seperti ini, saya pikir memang harus rutin dilaksanakan, baik mungkin pengampunya itu dari Bapeda ataupun dari sektor lain gitu. Nah, kemudian upaya kita ini kan untuk pencegahan nih. Kalau saya lihat dari piramida itu, remaja, kelompok remaja itu menduduki proporsi sebesar 23,98% dari seluruh total penduduk di Musirawas. Sehingga program-program pembangunan kita harus mengacu ke situ. Bagaimana kita mencegah agar remaja-remaja ini masuk ke usia produktif dengan memang kondisinya akan menjadi produktif. Jangan hanya usianya saja yang masuk ke level usia produktif, tetapi keterampilan kerjanya 0, pendidikan APS minimal SMA-nya 0, kemudian bahaya-bahaya penyalahgunaan narkobanya ya ada di dia, slotnya ada di dia, kemudian apalagi itu kenakalan remaja ada di situ, six papers ada di situ, sehingga kalau kita mau mencegah yang kelompok remaja yang 28% ini supaya nanti Pak Amin tidak jadi masuk ke kelompok produktif yang miskin. Karena saat ini keluarga miskin itu dominan mungkin dari keluarga yang terbentuk tidak terencana. Maksudnya tidak terencana itu kalau misalnya harus merencanakan keluarga, anak-anak remaja, calon pengantin udah harus mikir bahwa berumah tangga itu bukan sekedar prewed yang megah, pesta yang megah. Habis ini mau makan apa, mau nginap di mana, rumahnya di mana, mau ngasih makan anak istri gimana. Nah mungkin program-program ini yang harus dikuatkan di Musirawas. Ya, bagaimana pembentukan keluarga yang terencana agar angka stunting dan angka kemiskinan turun. Kalau ada orang miskin yang memang di kelompok, bukan kelompok remaja, ada kelompok produktif, itu salah dia berarti. Kalau kita dilahirkan dari orang tua yang miskin, kita nggak bisa mengubahnya. Tapi kalau kita sendiri yang miskin, yang bodoh kita, kan gitu, kira-kira ya. Karena kalau remaja menikah pasti belum ada persiapan, kecuali yang memang dia punya warisan 7 turunan, kan gitu. Begitu menikah, usianya masih muda, udah punya kebun sawit 10 hektar, punya rumah, bisa kasih makan anaknya dengan full bergizi, ya, sehingga dia akan jatuh ke kelompok kemiskinan. Tapi yang seperti itu udah berapa banyak sih Musirawas? Nah, begitu yang harus kita pikirkan ke situ. Artinya kalau ini harus dicegah, bagaimana kita mencegah supaya yang bagian bawah, bayi balitanya itu jangan melebar lagi, tapi yang sudah ada itu kita tingkatkan kualitasnya. Upaya supaya bayi balita jangan melebar berarti satu, yang masih muda-muda nanti dulu berumah tangga, nanti dulu bikin anak. Yang udah di kelompok usia produktif boleh bikin anak, tapi nanti jadi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kemampuan keluarga itu sendiri. Jangan mau bikin anak aja terus. Kalau saya lebih bilang tadi ngomongnya Pak Amin, kalau begitu nanti harus di stop, dikurangin ininya alokasi anggaran kondomnya. Nggak apa-apa Pak Amin, tetap dipertahankan anggarannya seperti nggak apa-apa. Kita kampanye aja, bikin anak nanti dulu, bikin enak boleh, jadi kondomnya boleh masih dipakai gitu. Iya, jadi mungkin itu yang harus kita sama-sama pikirkan ya teman-teman yang di lintas OPD. Kalau misalnya kita mau mempersempit range yang kelompok bayi balita, kami juga minta dukungan dari teman-teman kesehatan ini loh. Kesehatan ini sepertinya kontradiktif dengan KB. Kenapa? Karena kok
kami biasanya ke lapangan ini Pak Amin ya. Jadi memang hari ini kami khususkan untuk ikut kegiatan Sipur Rindu ini. Di lapangan itu kita temukan bidan-bidan itu kesulitan mencapai target persalinan. Artinya Dinkes juga harus aware bahwa udah nggak banyak lagi pasangan usia subur itu yang mau hamil dan melahirkan. Kenapa nggak targetnya diturunkan seperti itu? Mungkin nanti alokasinya anggaran untuk persalinan itu bisa disubsidi untuk beli kondom kan gitu Pak, atau untuk pemasangan kontrasepsi jangka panjang sehingga kualitas bayi balita dan juga kualitas pasangan usia subur itu bisa menjalankan usia range kehamilannya sehingga pengendalian penduduk tercapai dan kualitas generasi yang dihasilkan juga bisa kita upayakan maksimal seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi pada kesempatan hari ini. Jadi terakhir saya mau kasih closing buat Pak Amin. Kalau misalnya iklan apapun makannya minumnya Cresostro, kalau saya bilang mau itu masalah kemiskinan, mau itu masalah stunting, minumnya cuman cegah usia pernikahan dan perencanaan pembentukan keluarga. Terima kasih, saya Lisa Marsya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata di forum ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ditanggapi Bapak, mungkin kita satu pertanyaan terakhir tergabung sama. Mungkin dari Dinkes tadi ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanggapi? Atau dari dinas lain? Untuk yang hari ini belum berkesempatan bisa menyampaikan aspirasinya karena keterbatasan waktu kita juga seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BPS, Bapeda dan DPPKB juga siap dan menerima dengan tangan terbuka untuk kolaborasi dan sinergi antar OPD yang lain. Jadi untuk terakhir, pertanyaan terakhir di kesempatan ini, boleh satu pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita Bapak Amin. Ada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ica tanggapannya dan juga masukannya. Jadi saya setuju sekali bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia kita yang berkualitas itu dimulai dari keluarga, ya. Dan keluarga juga dimulai juga dari perencanaan. Jadi tugas kita bersama nanti khususnya di KP nanti bagaimana menyiapkan calon-calon keluarga ini nantinya sudah punya perencanaan yang baik. Ya, saya dinas lain ya, di khususnya juga ada dinas ya, ada ya, ada ya. Dan kami minta berkolaborasi juga KB sama Dinkes untuk bisa dalam khususnya dalam pencegahan stunting ya, untuk bisa saling berbagi data. Kalau bisa data Dinkes dan data KB itu harus sama ya. Kalau selama ini kami sebagai kolaboratornya yang di Bapeda ya, ada semacam tidak ada perbedaan ya, ada perbedaan antara data dari KB dan juga data dari Dinas Kesehatan. Jadi diharapkan ke depannya juga bagaimana nanti data khususnya yang digunakan kita dan bersama-sama dalam pencegahan stunting itu bisa sama nantinya dan kita bisa bekerja bersama-sama juga ya. Terkait dengan perencanaan keluarga juga betul Bu Ica, mungkin saya pribadi juga walaupun anaknya di luar perencanaan, anak saya 4 ya. Tapi saya intervalnya ke 5 tahun karena saya waktu baru menikah kan saya tahu saya ini PNS. Kalau nanti anak saya kuliah bareng misalnya selisihnya 1 tahun kuliahnya bareng mungkin agak repot ya. Jadi anak saya itu 5 tahun baru lahir 5 tahun, jadi selisihnya 5 tahun. Jadi yang ini lulus kuliah, yang ini ya baru masuk kuliah, nanti ini lulus ini masuk kuliah. Jadi karena mengukur kemampuan ini kan saya waktu PNS, nanti repot juga kalau di kuliahnya bareng. Mungkin itu perencanaan Bu ya, salah satu rencananya. Jadi saya sudah melaksanakan perencanaan. Nah itu kami mengharapkan juga nanti masyarakat kita itu punya perencanaan yang baik.
Jangan target baca buat kebaik target apa? Cak mana lagi sekolahnya, cak mana gizinya, cak mana dia nak dia dapat pekerjaan. Kalau dia dapat pekerjaan lain kan harus sekolahnya harus ya benar juga. Sedangkan kita sendiri di sini mungkin agak putus sekolahnya masih ada juga di Kabupaten Surawas. Itu kan permasalahan-permasalahan yang kompleks nih. Nah semuanya itu sebenarnya bisa dimulai dari keluarga. Artinya DPPKB bisa program penguatan keluarga ini harus ditingkatkan lagi ya. Bagaimana nanti keluarga-keluarga dan ini menjadi target ya Bu Ida ya bagi KB itu sudah kami masukkan di dokumen BJMD untuk kualitas keluarga di Kabupaten Surawas salah satu penopang misi ke-4 ya, dalam salah satunya untuk mendukung penurunan angka peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Surawas ya. Mungkin itu Bu Ida ya. Nah tapi sebelum ditutup saya lupa, mungkin kita perlu mempresentasikan dikit terkait aplikasinya, sedikit saja ya. Tadi saya sudah menyinggung masalah si Perindo, mungkin Bapak Ibu pengen tahu sih bentuknya seperti apa sih si Perindo ini. Kita buka dari sekilas saja Pak ya. Nah ini aplikasi si Perindo ini bisa diakses secara umum ya, oleh publik juga bisa dilihat. Nah di situ ada Indonesia Population Quote ya. Jadi secara real time kita bisa tahu di sini berapa sih angka jumlah penduduk Indonesia secara real time ya, detik ini ya. Ada berapa tuh? 285 juta 200 sekian ya. Misalnya ada yang lahir nanti jam 12 siang nanti, itu otomatis masuk ya. Nah, otomatis masuk. Secara real time. Kalau tidak percaya silakan coba lahiran sekarang, nanti langsung masuk di situ. ini artinya aplikasi ini real time ya, kondisi penduduk kita di Indonesia. Bisa juga nanti kita persempit bisa di Sumatera Selatan ataupun di Kabupaten Surawas. Nah untuk melihat peta ini Pak, peta yang 5 pirol tadi, ini bisa kita lihat melalui peta ini. Nah, itu contohnya ada di daerah Papua itu masih merah semua kan. Coba balik lagi. Oke. Nah itu di daerah Papua itu kalau nggak salah merah semua ya. Dan juga di daerah timur yang bawah ya. Itu merah. Itu kalau kita klik lebih dalam lagi mungkin bisa kita bisa melihat indikator-indikator apa saja yang masih banyak kurangnya. Nah, sekarang coba kita fokus ke Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan lihat Kabupaten Surawas. Kita lihat di mapnya dulu Pak. Kita lihat di mapnya tadi di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, diklik. Ada. Kalau Provinsi Sumatera Selatan warnanya hijau ya. Kalau hijau ini dia waspada, betul nggak waspada ya? Kalau biru dia normal. Waspada, hijau waspada. Oh ya, hijau normal, yang biru waspada, kuning siaga, kalau merah itu awas. Nah ini namanya peringatan dini. Coba kita lihat yang provinsi, peta yang provinsi. Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Bisa dalam bentuk map peta. Ada, bisa jadi bentuk map. Jadi kelihatan misalnya Musyarawat merah, hijau, morenim, biru. Sebelah kanan tapi ada tab. Oh itu. Kan ada 2 tab tadi. Di dashboardnya ya. Kalau saya buka di sini untuk Provinsi Sumatera Selatan yang biru itu ada Kabupaten Musyarawat, ada Muara Enim, ada Oku,
terus juga ada Oku Timur, Ogan Ilir, Muara ini, Prabu Muli, yang masih statusnya waspada, Pak. Keseluruhan indikator. Nah itu ya. Artinya Musyarawat masih dalam status waspada. Ya. Artinya masih ada beberapa indikator di situ yang belum capainya masih rendah. Ya seperti yang kita lihat bersama-sama tadi, ada kemiskinan, ada stunting, ya, ada cakupan sanitasi dan sebagainya. Nah itulah yang menyebabkan kita masih biru ini. Ya. Masih biru. Kalau hijau normal sudah bagus kayaknya kalau hijau. Ya. Ya, kita masih waspada. Tapi alhamdulillah.